Hasilnya proses Kenapa ricu, Pak? Karena tidak ada hasilnya dari mediasi kita hari ini. Kita mau penjelasan dari inspektorat itu adalah endingnya hasil mereka audit ini apa. Puluhan gabungan aktivis demo kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Musi-Ras Utara. Puluhan pendemonstrasi tersebut mempertanyakan terkait laporan banyaknya kepala desa yang merap anggaran dan kegiatan fiktif. Adapun tuntutan para pendemonstrasi, 5 tuntutan mendasar dari gabungan LSM dan aktivis Musi-Ras Utara untuk diperhatikan dengan serius oleh Dinas Inspektorat Musi-Ras Utara. Yang pertama dari tuntutan tersebut yaitu pendemonstrasi meminta Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) wajib menerima dan merespon laporan masyarakat dan tembusan dari APH terhadap dugaan korupsi yang dilakukan kepala desa tanpa pandang bulu. Tuntutan kedua, Inspektorat harus membuka ruang informasi publik melalui rilis pers, baik media cetak maupun online, terhadap hasil temuan audit Inspektorat. Hal ini hak publik untuk diketahui dan dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Publik. Adapun tuntutan ketiga, bagi kepala desa yang sudah dinyatakan bermasalah dan ditemukan bukti korupsi, markup anggaran, kegiatan fiktif, dan manipulasi data, agar menandatangani surat pernyataan sanggup dibina oleh Inspektorat dan mengembalikan dana yang dikorupsi tersebut. Adapun tuntutan keempat dari para pendemo, Inspektorat harus menyebutkan nilai nominal dan besaran hasil audit kepada publik dengan bahasa Indonesia baik dan benar, dan tidak menyamarkan makna pengertian dan pemahaman arti di masyarakat. Katakan itu dana korupsi, bukan silpa, atau pendapatan lain-lain yang bahasanya muncul di RAPB desa. Secara akuntansi Indonesia itu tidak dibenarkan dan jelas pembohongan publik. Tuntutan kelima dari para pendemo, mengawasi dan melakukan pantauan rekening desa yang dinyatakan dana yang dikorupsi kepala desa dan dikembalikan ke rekening desa agar di print out terbaru. Karena sudah ditemukan LSM bukti dana yang dikembalikan tersebut ditarik kembali dari rekening-rekening desa tersebut. Demonstrasi tersebut dikoordinator oleh Kakanda Hendra Bahalis, Ketua LIN, Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Musi-Ras Utara. Juga dihadiri rekan-rekan aktivis seperti Bung Kahar Muzagar, Rudi Hartono, Nopandi, dan disertakan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya. Para pendemonstrasi tersebut disambut baik oleh Kepala Dinas Inspektorat melalui Sekretaris Dinas Inspektorat Kabupaten Musi-Ras Utara. Demonstrasi berjalan aman dan kondusif berkat pengawalan puluhan aparat keamanan dari Kapolres Kabupaten Musi-Ras Utara. Kamis 19 Mei 2022, jurnalis Detik Indonesia dari Kabupaten Musi-Ras Utara melaporkan. Ibu, siapa Bu? Linda, Pak. Selamat datang. Ibu Linda selaku sekretaris dan juga hadir para teman-teman dari media yang kami hormati, dibanggakan seluruh dari forum aktivis, gabungan aktivis LSM yang berada di wilayah Kabupaten Musi-Ras Utara. Hari ini perlu kami sampaikan sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan baik di Inspektorat maupun di pihak Polres Kabupaten Musi-Ras Utara. Pada hari ini kami akan melaksanakan yaitu salah satu aksi yang mana kami dari gabungan seluruh aktivis LSM selama ini telah banyak melaksanakan investigasi lapangan
pertama masalah penggunaan dana desa. Harus membuka ruang informasi publik melalui press release baik di media cetak maupun online terhadap hasil temuan audit inspektorat. Hal ini hak publik untuk diketahui dan dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Publik. Setuju? Bagi kepala desa yang sudah dinyatakan bersalah dan ditemukan bukti korupsi, markup, anggaran kegiatan fiktif manipulasi data agar menandatangani surat pernyataan sanggup dibina oleh inspektorat dan mengembalikan dana di korupsi tersebut. Dilanjut lagi nomor 3. Inspektorat harus menyebutkan nilai nominal dan besaran hasil audit kepada publik dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, masyarakat mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan, tidak menyamarkan makna, pengertian, dan pemahaman arti di masyarakat. Misalnya, katakan dana itu korupsi, bukan silpa. Yang kami temukan di lapangan hasil audit inspektorat silpa. Silpa ini kita ketahui bahasa akuntansi. Silpa itu adalah sisa anggaran tahun yang berkenaan. Sedangkan ini dana dikorupsi beberapa tahun yang lalu masuk rekening desa kemudian dikatakan silpa. Ini bahasa-bahasa pembodohan publik seperti ini tidak bisa dibenarkan dan itu harus dinyatakan pembohongan publik. Kemana sen tuh? Kemana sen tuh? Bahasanya ngapa silpa ini? Ngapa tak dikata sen korupsi dibalik oleh kepala desa? Setuju? Setuju. Memang kita berkompetensi melalui. Saya mau tanya, ada gak yang linear urusan akuntansi? Hadirkan di sini. Sudah ada kan? Sudah hadirkan yang ahli akuntansi di sini. Jangan pakai bahasa-bahasa akuntansi yang bodoh. Ya, pembodohan masyarakat tidak mengerti. Saya alumni akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, paham istilah bahasa-bahasa akuntansi. Jangan dibodohi masyarakat. Nah, itu bahasa-bahasa silpa itu tidak dibenarkan, itu real pembodohan publik yang masyarakat tidak mengerti. Pakailah bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Kalau korupsi, katakan itu korupsi. Ya, dikembalikan. Kemudian poin nomor 5, mengawasi dan melakukan rekening desa yang dinyatakan dana yang dikorupsi kepala desa dan dikembalikan ke rekening desa agar di print out terbaru. Karena ditemukan oleh LSM ini dana ini sudah dikembalikan kosong, dana ini diambil lagi oleh pemerintah yang bersangkutan. Bisa saya buktikan. Termasuk BIMTEK itu. Ya, nanti ada juga misalnya ada BIMTEK itu juga sudah kita temukan hasil auditnya ya, tetap sampai sekarang laporan-laporannya juga tidak kami temukan. Kemudian ada bahasa yang mengaburkan, ada di situ ada selain silpa ada pendapatan yang lain. Perlu Bapak-bapak ketahui pendapatan desa itu hanya bersumber dari DD dan ADD. Ya, yang ditransfer bupati maupun dari pusat. Kemudian ditemukan di lapangan itu ada bahasa lain-lain di RPB desa. Di RPB desa itu ada bahasa pendapatan lain-lain. Kami menduga pendapatan lain-lain itu dinyatakan juga pembodohan publik. Karena penyertaan modal desa itu diletakkan di ada penyertaan modal itu kalau berjalannya itu ada BUMDes. BUMDes ini juga tidak pernah di audit. Silakan datang sekarang ke seluruh desa-desa itu BUMDes adalah fiktif semua. Silakan diaudit. Nah, rekening desa tadi saya minta di print out, ada bukti terakhirnya. Kalau nggak percaya, saya bisa buktikan bahwa rekening desa yang sudah disetor dikembalikan itu adalah nilainya bisa saja 0, Pak. Bisa kita buktikan. Terakhir bikin APBDes itu setelah mau dibikin rancangan itu, BPD melaporkan duitnya itu lah ditarik lagi. Tak katik di rekening desa itu. Atas dasar itulah kami meminta rekan-rekan inspektorat sebagai mitra kerja LSM adalah bekerjanya harus transparan dan gunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami masyarakat secara langsung. Setuju? Setuju. Itu tuntutannya, Bu. Walaupun Kepala Inspektorat Pak Rosikinan ini tidak bisa hadir, saya sudah komunikasi dengan beliau, ya. Tapi tuntutannya, kesepakatannya kita harus sama-sama memahami tuntutan ini agar ditindaklanjuti apapun bentuknya. Kalaupun tidak selesai hari ini, kami akan melanjutkan dengan aksi yang lebih besar lagi. Yang namanya BUMDes itu sudah saya temukan item itu bahasa akuntansi penyertaan modal. Nah, itu penyertaan modal itu adalah untuk kegiatan BUMDes. Silakan cek BUMDes itu. Semua desa saya berani muat di Kurang Kusira Putaran 80% tidak jalan. Asli itu. Bisa saya buktikan. Laporan keuangan BUMDes itu saya cek mana laporan keuangan mana. Dana BIMTEK yang besar. BUMDes tidak jalan. BUMDes tidak jalan. Siap Pak, kami izin Pak, Bapak di sini telah membantu kami dalam hal melakukan pengawasan inspektorat.
Nah mungkin untuk hal-hal itu Pak, mungkin saya bisa dibantu oleh Pak Irfan atau ini bisa ngasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan, auditor media di Inspektorat ini. Bapak-bapak, sebelum kita dalam kan, kita perlu ada kesepahaman tentang apa sih sebenarnya kami ini. Nah, bapak-bapak mungkin sudah tahu kami ini Inspektorat, tapi nama lain kami aktif aparatur pengawasan intern. Nah, perlu kita garis bawahi intern. Nah, lagi pengawasan. Nah, kita tahu bahwa pengawasan di negara ini kan ada 3. Sikap pengawasan kebijakan dilakukan oleh DPR, DPRI, DPD ya. Sikap lagi oleh masyarakat yang dilakukan oleh bapak-bapak. Dan sikap lagi pengawasan fungsional. Nah, fungsional ini ada 2. Ya, sikap pengawasan fungsional eksternal dilakukan oleh BPK yang tiap tahun itu masuk, ya, meriksa bupati, meriksa seluruh pemerintah daerah yang pusat. Sikap lagi pengawasan internal. Nah, kami ini melakukan pengawasan internal. Ada perbedaan pengawasan dilakukan eksternal sama internal, ya kan? Kalau eksternal, bapak-bapak itu agak ngeri. Nah, saya potong Pak. Ya, silakan. Bapak auditor ya. Ya. Background Bapak. Saya manajemen Pak, ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Ya. Alumni yang Saya 9311 adalah murid Ibu Agustina Hanafi. Siap. Saya mau tanya, bahasa di sana, bahasa di laporan itu Silpa itu, Bapak benarkan tidak itu? Kami tidak menyebut, kami tinggal case per case Pak. Ya, kita lihat case per case. Ya kan? Kalau bahasa kami ini agak beda dengan akuntansi Pak. Kami adalah audit. Kalau mata pelajaran akuntansi dengan audit itu agak beda Pak. Saya paham. Jadi bahasa, kita ini ada bahasa, Pak. Lain Padang, lain Lalang. Bapak asli mana? Kalau saya asli mengatakan, lain Padang, lain Lalang. Lain Dubuk, lain Kandang. Lain juga ada istilah lain juga bahasa. Bahasa di sini getolek paham di masyarakat, pakailah bahasa masyarakat. Kalau korupsi, katakan korupsi. Itu maunya kita, Pak. Sekarang kan di sini bahasa di situ siapa? Masyarakat bodoh semua, masyarakat itu keberatan Pak. Bukan keberatan, dia nggak paham ini kebodohan publik ini. Kalau kita ini paham Pak. Kalau Silpa ini anggaran tahun 2020 ada Silpa. Habis dibikin proyek panjang jalan 1 km 100 juta. Tidak sisa ternyata terpakai hanya 98 juta. 2 juta itu yang Silpa Pak. Ini dana dikorupsi dikembalikan ke desa, bangsanya Silpa. Ini yang saya tidak suka Pak. Paham Pak? Intinya deh, kami tidak mengerti bahasa internal kamu. Kami sesuai dengan Sama Bapak Ibu saudara saya. Menerima seluruh laporan masuk. Kami punya Tapi laporan yang masuk cuma tidak ada. apapun hasilnya Jangan ditemukan atau tidak ditemukan harus jawab. Kami bahkan kita sudah menyuratkan Kapolres. Nah ini. Masuk SM. Bapak Kapolres kita tidak orang. Ini bapak-bapak ibu, kalau bapak-bapak ibu belum minta hasil finalnya, bapak-bapak itu bisa kontak sama bupati. Oke, di tengah jalan, saya potong Pak, saya potong ya. Ada yang mau mati nanti. Saya potong ya. Kita tidak perlu. Kita sesuai dengan peraturan undang-undang. Aku nggak begitu bupati. Mati dulu. Kenapa itu kan buat aturan internal mereka. Nah, artinya kita yang mau buat ini. Iya. Sepakat ini kan Bapak, adik Bapak nanya Bupati kan tanyakan Kalau itu berarti tanya Gini Pak. Sekarang nyerah artinya kita tanyakan dengan Bupati. Sudah. Prosesnya ini juga, kan kami yang mau juga Bupati. Gini Pak. Sudah itu Pak. Tapi kita harus ada. Kita akan menghadapi apa tanggapan dari Inspektorat dengan kami dengan berapa item yang kami sampaikan. Maka kita itu di audiens itu apa? Maka dengar dulu apa aspirasi kami tadi. Lebih Pak. Tolong sampaikan. Kami minta tanggapan dari Inspektorat seluruh laporan yang masuk. Sebatas mana sudah dikelola oleh Inspektorat. Karena kami dari LSM melaporkan tidak pidana mungkin terduga, patut diduga. Jaksa melimpahkan dulu. Selesai beda. Ada kali ngomong, selesai Pak. Dari Inspektorat yang selesai. Dengan kami no. Kami tidak mengharap itu. Tapi kami minta transparan supaya laporan temuan kami ini ditindaklanjuti. Kalau terindikasi kerugian negara dikembalikan. Itu nama Kades. Cuma kembalikan. Kita mau Nah, sekarang sanksi apa? Tak kati undang-undangnya. Aturan tak kati. Bingung kami. Kalau ada 2,3 miliar, kami pacak korupsi. Ketika ketahuan kami hanya membalikan.
Nah ini yang penyakit bagi kami. Lagi ini korupsi lagi. Korupsi lagi. Sesuai saudara namanya aksi. Aku juga bingung nanya dengan orang, apa dia tujuan ini kita mediasi? Apa ada kesepakatan? Apa ada yang begini? Apa itu transparan ya? Nah pertama aku sih kau simpel. Kalau masalah laporan temuan kami di desa ini, Bu, mohon maaf Mas, itu sudah banyak. Bahkan dari laporan kami waktu itu Polres masih di Musyawas, dia ada ini. Apa pasar Tipikor? Dia ada di sini. Dari 2019 dari 2000 sebelum definitif Polres. Dan aku sudah berapa kali nanyakan di sektorat ini. Salah satunya Kades Pantai, ya, mendirikan satu bangunan yang status tanahnya kepemilikan tanah pribadi. Sedangkan bangunan itu menggunakan dana desa. Dan dipertanyakan oleh masyarakat, kamu memang dilibatkan mana sudah banyak. Dan ada beberapa hal memang ada tanda-tanda dipalsukan dan mengatur untuk pencairan di dana desa itu. Dan saksi masih ada pemalsuan tanda tangan anggota BPD sampai sekarang belum tidak ada. Begitu aku melapor ke Polres, kejaksaan mengalihkan untuk diinspektorat dulu. Nah sampai sekarang apa hasil inspektorat? Belum ada. Apa dia sudah dilakukan? Kami belum ada. Apa punya tadi masuk kita juga ada di sini aku. Semestinya kami menyampaikan undang-undang yang memang hak kami, ya, tugas kami, tupoksi kami selaku pengawasan. Atau memang ditindaklanjuti Bu. Kalau sudah banyak, ini sudah banyak laporan. Ya, baik masuk di Polres, Tipikor, kejaksaan mengalihkan lewat. Aman atau misalnya sudah ada SP2 atau SP3 baik di Siko maupun di SP2. Kami menemukan itu ya tak penyelesaiannya. Atas dasar itulah kita silaturahmi ini dan alhamdulillah terima dengan baik. Enak, Kauma, Kapteni, enak. Harapan kita di Siko selama di Siko apa yang kami bisa bantu kami. Kalau tuntutan kami tadi ya 5 poin itu. Nah, apa yang bisa bantu terhadap tuntutan kami 5 poin itu supaya pertemuan-pertemuan kita belakang itu clear, tidak perlu nak bermeki-meki keluar sama omongku. Damai gitu. Ini meki jadi orang nyawa kan awak tu ada alumni 98 tu enak mana jadi mau tu lah dari awak jadi mau 98 tu nah itu awak mohon hasil tuntutan kami itu kesepakatan kamu apa itu dicocok cak manuk mau manuk dah Maksudnya tujuan dulu mediasinya ada tak langkah positifnya buat kita merasa lagu lebih baik hasil tuntutan kita tadi. Kalau tidak hati ya cuma minggu kapan-kapan kami lanjut lagi kalau punya buku. Yang sama-sama kami hormati Bapak Koordinator dalam agenda pada acara ini serta Bapak-Bapak yang mungkin izin saya tidak bisa sebut satu-satu. Kemudian memang sudah ada komunikasi dengan Pak Inspektur, sudah berkomunikasi dengan Bapak kan terkait dengan apa sih yang dituntut dari situ gitu kan. Nah, untuk mungkin penjelasan per item itu Pak, mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi ya, mohon izin mungkin nanti saya secara teknisnya kita ada 3 irban kebetulan baru Pak, dan saya juga izin saya baru dilantik kemarin Pak, ya kan. Nah, ini ada Pak Sedaputra, Pak Irawan sama Pak Zairin, Pak Comet yang lebih ininya kan, sama ini Pak Irban. Dan mohon maaf juga Pak, bukannya ada hal-hal lain, silakan Pak kalau misalnya minum atau apa, bukan ada intervensi yang lainnya tidak Pak. Cuma inilah ada kami kalau sampai gitu Pak ya, gitu. Jadi dari item sebenarnya Pak, mungkin itu tadi kembali mungkin ada hal-hal tertentu komunikasi dengan Apip gitu kan. Terhadap apa yang Bapak sampaikan tadi, mekanisme misalnya memang pengaduan itu diperkenankan itu entah LSM dari masyarakat, dari organisasi itu kan sudah ada perundang-undangan itu silakan. Dan kami selaku aparat pengawas internal pemerintah ya kan, kami selalu menindaklanjuti Pak, selalu menindaklanjuti dalam bentuk pengaduan itu dan komunikasi. Dan sekarang penindaklanjuti itu Pak, kami ada beberapa metode memang gitu kan. Hasil penelaah itu mungkin bisa
bisa kita hanya telaah komunikasi. Kemudian kalau terindikasi ada hal-hal yang memang materinya mencukupi untuk untuk dilakukan kita survei, kita melalui inspektur selaku pimpinan kita melakukan survei pendahuluan Pak terhadap objek pengaduan tadi, kan seperti itu Pak. Maaf, dari survei pengaduan juga Pak, kita ada 2 mekanisme yang akan kita lakukan. Yang pertama, bisa kita tindak lanjuti kalau terindikasi dengan audit tujuan tertentu ataupun investigasi itu. Kemudian kalau seandainya tidak terindikasi ada penyimpangan, itu hanya kita buat laporan survei pendahuluan yang kita sampaikan ke pimpinan kita Pak. Nah itu mekanisme kami yang ada di dalam. Jadi maaf kalau seandainya kepikir kenapa laporan yang masuk tidak lanjuti inspektorat, dan kami mohon maaf juga ya. Itu Pak, metode itu Pak yang kami lakukan di inspektorat. Nah, karena kami selaku pengawas internal pemerintah memang diamanatkan untuk melakukan pengawasan internal Pak. Dan itu izin apabila memang terindikasi ada penyimpangan, kami naik telaah ke Pak Bupati, mohon petunjuk. Dari sanalah mungkin nanti turun penugasan dari Pak Bupati Pak. Turun penugasan dari Pak Bupati supaya kami melakukan audit tujuan tertentu terhadap pengaduan tadi. Izin Pak ya. Kemudian pelaporan pun begitu Pak mekanisme kami. Kita naikkan ke kepala daerah sebagai atasan langsung dari Pak Inspektur. Jadi itu Pak metode kami di dalam melakukan pengawasan untuk menanggapi pengaduan seperti itu. Ya, saya akan ada temuan. Izin Pak ya, izin. Mengharapnya ada laporan LSM ini. Izin. Tapi setelah ada laporan LSM, Kami tidak menginginkan hal-hal itu terjadi. Jatuh namun rata-rata. Tujuan kita baik kalau. Tujuan kita baik kalau. tujuan juga rekaman. Jangan sampai anggaran yang ada yang dikelola oleh Obrik itu ada masalah sehingga pembangunan kita ini kurang merata. Kan kayak itu artinya kami memang itu seperti yang disampaikan oleh Pak. Kami mau lapor ke Jokowi mungkin dibayar. Nah, jadi kayak gini. Apa yang disampaikan Bapak tadi, saya analisa. Yang disampaikan di depan, saya analisa. Tadi izin kami tanggapi hal seperti itu. Artinya kan kita kan harus ada komunikasi. Jadi kan untuk sepertinya membangun kan, jangan sampai kita ini tidak selesai maksudnya. Bukan angka paling yang tertinggi ya kan? Semestinya bertanya, laporan mana Bapak? Yang mana yang masuk di inspektorat? Coba kami cek. Kami minta tolong dicek. Laporan yang masuk itu. Iya, tapi kan dalam Yang silpanya yang mana? Kades yang mana? Daerah mana? ini pun sekarang kalau memang Bapak menuntut kami tayangkan RHP, misalnya Pak, Desa Pantai. Pengaduan kamu tahun berapa? Kita buka arsip misalnya. Keinginan Bapak kan seperti itu kan? Bisa ditindak lanjut. Hasilnya apa hasilnya? Hasilnya yang garis pantai. Apa tujuannya? Bisa kan pemberian laporan. Kami tidak ada lagi kok. Kami tidak Karena ada pematian. bisa. Hasil dari inspektorat garis pantai. Apa hasilnya? Tanda-tanda palsu anggota BPD. Banyak. Ya kan? Hampir tanda-tanda. Pembangunan menggunakan dana desa di lahan pribadi. Semestinya harus ada dulu surat dari hibah. Artinya seperti itu Pak. Jangan serahkan masalah. Kami itu Itu sudah kami Salah turunkan satunya dengan Buktinya mana? Bukti hasilnya mana? Jadi kami hampir menuntut Pak. Sama. Kami sama-sama. Lembaga tentu kami pengawasan dari desa kami dulu. Seketika kami melihat di desa kami itu ada kecurangan, ya tentu kami lakukan itu dulu. Kalau ini kami lapor tidak ada tindakan, berarti ada sifatnya kita kan dibenturkan dengan pemerintah itu sendiri. Nah kami kepengennya pemerintah kami itu diproses hukum. Gini Pak izin. Kalau masalah data kekurangan saya akan selesaikan. Ya kan? Irfan sudah ngomong. Masih Ibu Sekda sudah ngomong. Seluruh hasil temuan dari inspektorat akan berdasar dengan bupati. Berarti bupati mengetahui. Hasilnya apa? Keputusan bupati. Buat berita Dari sudah bangi dulu. Ya. Bupati itu ada bupati. Apa tuh bupati ya? Apa bonus Gini Pak. Apa balik ke aku lagi? Kalau memang ada kepentingan Pak, kalau ada kepentingan
kepentingan yang bersifat urgen, silakan bersurat ke kepala daerah, Pak. Silakan bersurat ke kepala daerah. Pun kalau secara teknisnya balik ke kami, tapi kami ada perintah dari kepala daerah selaku atasan kami. Ini saya potong langsung ya. Iya, siap. Terakhir aku terima laporan itu sudah sampai rekomendasi bupati. Tanda tangan bupati. Segera ditindaklanjuti. 1 bulan Pak Ruskin bilang aku baru masuk 1 bulan Pak. Busuknya jangan kasih sama aku. Dia bilang seperti itu. Berapa hari yang lalu aku bikin meninggal, jangan bebannya aku. Nah sekarang setelah itu aku posting di RRC, Pak Ruskin ngomong baru perintah baru seminggu belum ada hasilnya. Masalah bukit dulu. Tidak tuntas, bukilir, mana bukit dulu? Ada. Hati macam ini lagi tuh, segudang lah kami masuk laporan. Kita proses yang sudah laporannya saya masuk ke mana buktinya? Kami tak bukti. Mana bukti? Hilang Ada lah berkas saudara semua beli. Masa ada? Asin kemarin aku asin kemarin. Saksinya ada Pak kami Makassar. Iya ikut. Kami ini gini Pak. Kami dulu. Surat yang masuk kami tanggapi. Kami ibunya tidak Irfan, kan? Sini secara teknis Pak. Itu ada mana mana? Hasilnya apa? Iya. Proses harus ada jangka waktu prosesnya. Tadi kan metodenya kayak itu Pak, dengan surat yang masuk. Ini itu ya Artinya kayak ini Pak. kalau harus finalkan harus demo di kantor bupati, keterangan bapak itu siapa? Hanya bupati. Artinya kayak ini. Bahwa kita menanyakan kepada bupati kami tidak ada Jadi tanggung jawabnya bupati sudah. Jasmen bahwa Jadi yang kami tidak bersangkutan melapor. Ibu siapa? Hari ini ibu udah usah Saya sekretaris, siap. Pak. Siap. Sekretaris. Ya, ibu siap tak hari ini penjelasan ini hasil oleh tak? Di minggu depan kami akan kantor bupati yang demo. Kami kan sudah mengulang kali atas apa yang Bapak tuntut tadi, Pak. Kamu pengen endingnya aku, final hasil pemeriksaan aku. Final aku hasil Hasil pemeriksaan kami dari kami. Tidak sini kamu, mestinya inspektor. Nyuruh kita masuk itu dia harus bertanya. Sudah kita Ya tahu tujuan itu sama mereka tidak ngerti. Sekarang kamu lagi mereka tidak ngerti. Itu baik. Karena kita ditemuan ya. Tetap itu demo lagi. Tetap itu demo lagi. Tidak boleh mengedepankan. Jakarta pembinaannya. Sudah berkali-kali Kita bubar hari ini. Tegak, kita bubar balik dengan rapi. Sudah. Inspektorat akan ditanggapan. Inspektorat akan ditanggapan. Bapak itu lah dia ngomong. Seakan-akan dia lebih paham. Kita ini bodohnya. Pemahaman ilmu dia itu bodoh gitu. Tuntutan kamu kok kami terima, ya? Terima tuntutan kamu apa yang maksudnya? Iya, kalau terima kami minta penjelasannya. Sekarang naik lagi, kita harus bantuan. Kita bantuan. Kita ini guruin, kita bukan sekolah di sini. Mereka teknis, yang kita harapkan itu fakta lapangan yang mana? Itu baik. Jangan teknis. Yang kita harapkan itu fakta yo, tindakannya. Kalau saya katakan pembinaan, gimana pembinaannya? Malah kita dikuliahin lagi. Lapan dasarnya kan jangan kalau begitu. Coba kita tunjuk kesempatan. Kalau memang korlap sebenarnya silakan. Ya. Kenapa ricu Pak? Karena tidak ada hasilnya dari mediasi kita hari ini. Kita mau penjelasan dari inspektorat itu adalah endingnya hasil mereka audit ini apa. Kalau itu ditemukan memang ada indikasi korupsi, mestinya pihak ini memberi ruang informasi ke kita minimal press dulu. Apa hasil audit itu? Kemudian dugaan-dugaan lain ada para irfan-irfan ini pekerjaannya tidak profesional. Apa pekerjaan mereka itu menemukan kades-kades yang diaudit itu? Kalau kades panggil aja di sini Pak. Tidak perlu dipanggil, tidak perlu main ke rumah kades-kades yang terindikasi korupsi itu. Jadi kelanjutannya apa Pak? Kita akan melakukan aksi berikutnya untuk Aksi jilid 2. aksi di jilid 2 di kantor Bupati. Yang lebih besar lagi. Ya.
Ini dari berapa lembaga Pak yang demo hari ini? Dari ini ada beberapa gabungan dari sentra aktivis, kemudian ada juga BPD, LP, RMI, dan saya sendiri ketua DPC Lin Musira Utara, ada juga KCBI Pak. Apa kesannya Pak untuk dispektorat? Kami sangat kecewa Pak. Sangat kecewa. Kecewa dengan keputusan yang mereka. Kecewa ya?